Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam. Pokok-pokok syariat Islam. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Ijtihad, segala kemampuan berpikir secara maksimal. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qora'ah yang memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qoro'ah, qiraah, dan Quran. Syubi Salih berpendapat bahwa kata Quran berasal dari qiraah yang berarti bacaan dan di dalam kata. Dalam surah Al-Qiyamah 17-18, kata Qur'anah dalam ayat memiliki arti bacaan atau cara membacanya. Nama Quran dikhususkan sebagai nama bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Quran menjadi nama khas kitab itu sendiri. Dalam sudut terminologis, para ulama cukup beragam mendefinisikan makna Al-Quran. Menurut Mana Al-Qatan mendefinisikan sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. Syarat dikatakan sebagai Al-Quran manakala memenuhi 8 syarat, yaitu: pertama, firman Allah. Artinya bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kumpulan firman-firman yang diformulasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, baik makna maupun lafaznya. Sementara Nabi sekedar menerima tanpa memformulasikan ulang. Ini sekaligus memberikan penegasan untuk hadis dan Al-Quran. Hadis, walaupun kandungannya berasal dari kreativitas Nabi, sementara Al-Quran baik makna maupun formulasi verbalnya sepenuhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya sekedar menerima jadi apa yang diturunkan kepadanya. 2. Berlafal bahasa Arab. Artinya bahwa Al-Quran itu disebut sebagai Al-Quran berlafal bahasa Arab, bukan bahasa lainnya. Ini sekaligus untuk membedakan Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Penerjemah adalah usaha memahami teks wahyu sehingga peran akal manusia sangat dominan, sehingga seringkali penerjemahan antara satu orang dengan orang lain. Oleh karena itu terjemahan tidak bisa dan tidak boleh disebut sebagai Al-Quran. 3. Mengandung mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi umat manusia. Kemukjizatan dalam Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat dilihat dari beberapa segi. Di antaranya adalah gaya bahasa yang mengagumkan,
susunan kalimat yang jauh berbeda dengan susunan bahasa manusia, terdapat hukum ilahi yang sempurna, ketelitian redaksinya, berita tentang hal-hal yang gaib. 4. Diturunkan kepada Nabi SAW. Ini untuk membedakan dengan kitab-kitab suci lainnya, bahwa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Sebagai kitab-kitab lainnya yang diturunkan kepada Nabi sesudahnya bukan disebut Al-Quran. 5. Tertulis di dalam mushaf, artinya bahwa Al-Quran disebut sebagai Al-Quran karena ditulis atau ditulis dalam mushaf, tidak sekedar dilafal dalam otak manusia dalam bentuk cerita dongeng atau tutur tinular atau dari mulut ke mulut. Al-Quran ditulis dari generasi pertama hingga sekarang dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman. 6. Ditransmisikan secara mutawir. Mutawir adalah diriwayatkan dari orang banyak kepada orang yang banyak pula dan seterusnya, sehingga tidak dimungkinkan terjadi kebohongan, pemalsuan, atau kesalahan dalam transmisi. Kepastiannya adalah mutlak. 7. Dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya. Artinya, pembacaan Al-Quran yang berbahasa Arab tersebut mempunyai nilai ta'abudi atau ibadah, walaupun tidak memahami isi kandungannya. Riwayat H.R. Tirmizi. 8. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Susunan surat dan ayat Al-Quran didasarkan pada tauqifi, ketetapan dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW langsung, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Sunnah. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan juga didasarkan kesepakatan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sepakat untuk menetapkan tentang wajibnya mengikuti hadis baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Menurut bahasa as-sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan, apakah jalan tersebut baik atau buruk. Pengertian as-sunnah seperti ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW sebagai berikut. Barang siapa yang membuat sunnah yang terpuji, maka pahala bagi yang membuat sunnah itu dan pahala bagi yang mengikutinya. Dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka dosalah bagi yang membuat sunnah yang buruk itu dan dosa bagi yang mengikutinya. H.R. Muslim. Bagi Muhammadiyah, sunnah Nabi yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum adalah sunnah al-makbulah, yaitu sunnah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Di dalam Islam ada banyak kitab sunnah atau hadis yang menjadi rujukan utama dalam penggalian hukum Islam. Dari sekian banyak kitab hadis atau kitab sunnah yang paling banyak, tidak ada 9 kitab hadis yang paling populer. 1. Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Bukhari. Berdasarkan judul yang dikemukakan Imam Bukhari tersebut, hadis yang dikatakan sahih dalam kitabnya adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. 2. Sahih Al-Muslim. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Muslim. Hadis dalam kitab ini disusun berdasarkan sistematika fikih
yang topiknya sama dengan Sahih Al-Bukhari. Menurut Mausu'ah hadis syarif, bahwa Muslim memuat 57 kitab dengan 7.748 koleksi hadis di dalamnya. 3. Sunan Abu Dawud. Kitab hadis ini disusun oleh Imam Abu Dawud. Menurut Mausu'ah hadis syarif, Sunan Abi Dawud memuat 42 qiran dengan 5.276 koleksi hadis di dalamnya. 4.800 hadis diantaranya merupakan hadis hukum. 4. Sunan At-Tirmizi. Kitab ini juga dikenal dengan nama Jami' al-Tirmizi. Kitab ini disusun oleh Abu Isa Muhammad At-Tirmizi. Menurut Mausu'ah hadis syarif, bahwa Sunan At-Tirmizi memuat 46 kitab dengan 4.415 koleksi hadis di dalamnya. 5. Sunan An-Nasai. Kitab ini disusun oleh Imam An-Nasai. Kitab ini dikenal dengan nama Sunan Al-Mujtabah dan Sunan As-Sugra. Memuat 52 kitab dengan 5.776 koleksi hadis. 6. Sunan Ibnu Majah. Kitab ini karya dari Abu Abdullah bin Yazid al-Ghazwaini yang dikenal dengan Ibnu Majah. Memuat 38 kitab dengan 4.485 koleksi hadis di dalamnya. 7. Muwatta Imam Malik. Kitab ini disusun oleh Imam Malik atas permintaan Abu Ja'far al-Mansur. Memuat 61 kitab dengan 1.861 koleksi hadis di dalamnya. 8. Musnad Imam Ahmad. Disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal dengan Imam Hambali. Merupakan kitab terbesar dan terbanyak memuat hadis. Memuat 1.292 kitab dengan 28.464 koleksi hadis Nabi di dalamnya. Ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Fungsi ijtihad sendiri untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.